Haji Agus Salim tidaklah memasukkan anak-anaknya ke sekolah formal. Akan tetapi, Haji Agus Salim bersama istrinya berusaha sendiri menyelenggarakan pendidikan anak-anaknya di rumah. Haji Agus Salim memiliki 10 putra dan putri. 2 di antaranya meninggal saat masih kecil, yaitu Abdul Hadi anak ke-7 dan Zuhra anak ke-9. Kedelapan anak lainnya berurutan adalah Theodora Atia atau Doli, Yusuf Tufik Salim atau Totok, Violet Hanifah atau Jojet, Maria Zenobia atau Ade, Ahmad Suket Salim yang gugur dalam pertempuran di Lengkong, kemudian Islam Salim, Siti Asia, dan Mansur Abdurrahman Siddiq selaku bungsu. Salah satu cara pendidikan Agus Salim terhadap anak-anaknya adalah sejak bayi anak-anaknya diajarkan bicara bahasa asing, yaitu bahasa Belanda. Menurut Kustiani Muhtar, ciri khas pendidikan Haji Agus Salim kepada anak-anaknya adalah sejak bayi diajak bicara bahasa Belanda. Bahasa Belanda adalah bahasa ibu bagi keluarga Haji Agus Salim. Selanjutnya pada usia 3-4 tahun, mereka hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa untuk komunikasi. Muhammad Rum punya cerita menarik soal ini. Tahun 1925, dia berkenalan dengan keluarga Haji Agus Salim. Selanjutnya, keluarga Haji Agus Salim menganggap Muhammad Rum sebagai saudara sepupu. Saat bertamu ke rumah Haji Agus Salim, keluarlah Suket Salim yang masih bocah. Suket masih berusia 4 tahun dan meminta digaruk ayahnya karena punggungnya gatal. Muhammad Rum heran, bagaimana anak sekecil itu sudah bisa meminta digaruk dan menjelaskan bahwa punggungnya gatal kepada ayahnya dalam bahasa Belanda yang sangat lancar. Barulah Muhammad Rum menyadari Haji Agus Salim bicara bahasa Belanda dengan anak-anaknya sejak lahir. Metode pendidikan yang diterapkan Agus Salim di rumah sangat menyenangkan, tetapi mendidik. Anak-anaknya sebagai murid tak harus duduk di dalam kelas seperti di sekolah formal. Pelajaran membaca, menulis, dan berhitung dibiasakan secara santai, seolah-olah seperti sedang bermain. Sedangkan nilai-nilai budi pekerti, pelajaran sejarah, dan materi ilmu sosial lainnya diberikan melalui bercerita dan obrolan sehari-hari. Agus Salim juga memberikan ruang kepada anak-anaknya untuk bertanya, mengkritik, bahkan membantah jika tak sependapat dengan apa yang ia sampaikan. Tampaknya ia punya cara jitu yang merangsang anak-anaknya untuk tidak hanya menerima pelajaran saja. Ia ingin para muridnya memiliki daya kritis. Agus Salim sendiri dikenal sebagai sosok vokal dan jago debat berjuluk Singa Podium. Salah satu kebiasaan menyenangkan sekaligus mencerdaskan yang diterapkan Agus Salim di keluarganya adalah membaca. Ia menyediakan buku-buku berbahasa asing. Hasilnya, kecerdasan anak-anak Salim berkembang pesat. Di usia balita, mereka sudah lancar baca tulis dengan banyak bahasa. Maka jangan heran jika anak-anak Haji Agus Salim sudah melahap banyak bacaan berbahasa asing di usia yang masih sangat dini. Agus Salim memang punya alasan mendasar mengapa ia tidak memasukkan anak-anaknya ke sekolah formal, yaitu ia tidak ingin anak-anaknya disusupi pemahaman-pemahaman kolonial. Selain itu, ia sendiri memiliki kualitas pengetahuan dan pengajaran yang mumpuni untuk mendidik putra-putrinya di rumah. Apa yang pernah dilakukan Agus Salim setidaknya memberi gambaran di luar keumuman Indonesia. Untuk menjadi cerdas tidak harus di dalam kelas. Bersekolah di mana saja pun bisa, jika dilaksanakan dengan cara dan guru yang tepat.